Semua orang melihatnya sebagai wanita sukses, pemilik butik ternama yang selalu tampil anggun di media sosial. Tapi tak ada yang tahu, di balik deretan tas mahal dan senyum palsu itu, ada seorang anak disabilitas yang dikurung di kamar belakang, kelaparan dan kesepian karena ibunya malu mengakuinya. Mentari pagi menyinari jendela besar rumah megah 2 lantai di kawasan elit kota Bandung. Di halaman depan, tanaman-tanaman tropis ditata rapi. Kolam kecil memantulkan sinar mentari dari luar. Rumah itu tampak sempurna, seperti potret kebahagiaan yang sering kita lihat di Instagram. Dan memang, penghuninya Desi Lestari adalah figur publik di dunia fashion. Pemilik butik ternama, selebgram dengan ratusan ribu pengikut, dan sering tampil di acara TV sebagai single mom yang tangguh. Ia selalu tampil menawan, rambutnya tertata, busana bermerek, dan senyum lebar penuh percaya diri. Pagi itu, Desi sibuk merekam Instastory. Hai semua, hari ini aku mau fitting baju koleksi terbaru. Nanti sore photoshoot ya, doain lancar, ucapnya sambil melambai ke kamera. Namun, di balik dinding rumah mewah itu, di lantai 2, ada sebuah kamar sempit dengan ventilasi tertutup. Lampunya redup, di pojok ruangan terbaring anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong, dan mulutnya tak henti bergumam tak jelas. Itulah Raffi, anak kandung Desi. Raffi menderita cerebral palsy sejak lahir. Tubuhnya lemah, tidak bisa berjalan normal, dan sulit bicara. Sejak bayi, Desi menyembunyikannya dari publik. Ia merasa malu memiliki anak tidak sempurna. Bahkan di media sosialnya, Desi mengaku sebagai single mom yang belum punya anak. Semua orang mengaguminya sebagai perempuan mandiri yang fokus berkarir. Di dalam kamar sempit itu, Raffi hanya ditemani popok sekali pakai yang sering dibiarkan basah, makan hanya 2 kali sehari, itu pun nasi sisa dan susu bubuk kadaluarsa. Pembantu rumah tangga dilarang masuk ke kamar Raffi, hanya Desi sendiri yang sesekali masuk untuk mengecek. Diam ya, jangan berisik, ibu mau live, kata Desi sambil membuka pintu sebentar. Raffi hanya bisa memandangi ibunya, ingin menyapa tapi suaranya tak jelas. Desi tak pernah menyentuh Raffi dengan kasih. Ia menganggap kehadiran anak itu sebagai karma masa lalu, hasil hubungan singkat dengan pria yang telah meninggalkannya. Sialan, aku udah capek hidup seperti ini, harusnya kamu gak lahir, bisik Desi suatu malam saat sedang membersihkan muntahan Raffi dengan wajah jijik. Desi hidup dengan citra yang dibangunnya sendiri. Ia menggandeng influencer lain, bersosialisasi dengan penjabat, dan bahkan sedang membangun bisnis skincare. Semua demi satu tujuan, penerimaan sosial. Ia takut jika publik tahu bahwa ia punya anak disabilitas, ia takut semua orang akan menjauhinya. Ia lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan anaknya sendiri. Suatu hari, tetangga barunya mulai curiga. Bu Ratna, seorang pensiunan guru yang tinggal di seberang rumah Desi, merasa ada yang aneh. Beberapa kali, ia mendengar suara tangisan dari lantai 2 rumah itu, terutama saat tengah malam. Seperti suara anak kecil, tapi lemah, seperti tercekik, gumam Bu Ratna. Karena penasaran, Bu Ratna mulai memperhatikan aktivitas rumah Desi. Setiap hari, ramai kurir datang, tamu selebritas keluar masuk, namun tak pernah terlihat tanda-tanda anak kecil. Namun, instingnya sebagai ibu tak bisa dibohongi. Ia tahu ada yang disembunyikan. Sementara itu, Raffi makin kurus, tubuhnya sering kejang karena tak dapat perawatan medis. Punggungnya luka karena terlalu lama berbaring di kasur tipis. Sesekali ia mengerang pelan, berharap ibunya datang, tapi Desi terlalu sibuk mengejar konten dan endorsement. Hingga suatu pagi Raffi demam tinggi, nafasnya berat, tubuhnya menggigil, tapi
Desi malah meninggalkan rumah karena harus meeting dengan pemilik mall besar. Kalau meninggal ya takdirnya, gumam Desi dengan dingin sebelum pergi. Namun takdir berkata lain. Ketika Desi pergi, Bu Ratna melihat asap tipis keluar dari ventilasi kamar di lantai 2. Penasaran, ia menelepon satpam komplek saat pintu rumah diketuk tanpa ada jawaban. Mereka nekat masuk lewat dapur belakang. Ketika pintu kamar Raffi dibuka, semua orang tercekat. Bau busuk menusuk hidung, udara pengap, dan di atas kasur lusuh, tubuh kecil Raffi terbaring dalam keadaan kritis. Matanya setengah terbuka, suaranya lirih memanggil ibu. Raffi dilarikan ke rumah sakit. Berita itu pun menyebar. Netizen yang dulu mengagumi Desi kini marah besar. Desi dituding sebagai ibu yang kejam. Semua pencitraan runtuh dalam semalam. Namun bukan hanya itu yang menanti. Azab yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rumah besar itu kini dikerumuni wartawan, aktivis anak, tetangga dan warga sekitar. Portal besar online mulai ramai dengan headline mencolok. Selebgram Desi Lestari dituding menelantarkan anak disabilitas di kamar gelap. Sang ibu cantik tega, anak sendiri hampir meninggal karena dibiarkan kelaparan. Desi panik. Saat baru pulang dari meeting, ia langsung dicegat wartawan. Kilatan kamera menghujani wajahnya, tangannya bergetar saat membuka pintu. Di dalam rumahnya, kini tak lagi jadi simbol prestis, tapi lokasi perkara. Apa benar Anda menelantarkan anak kandung Anda, Bu Desi? Kenapa tidak pernah ada postingan tentang anak Anda? Kenapa kamar anak Anda dikunci dan dibiarkan dalam kondisi menyedihkan? Pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Desi tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menahan amarah dan malu yang bercampur menjadi satu. Sementara itu di rumah sakit, Raffi sedang dirawat intensif. Tubuhnya kurus seperti tulang terbungkus kulit, luka-luka di punggungnya mulai diobati, tim medis tak bisa menyembunyikan rasa sedih mereka. Anak ini tidak pernah diajak jalan, tidak pernah diperiksa rutin, dan jelas kurang gizi berat. Ini bukan kelalaian biasa, ini kejahatan, kata salah satu dokter. Raffi memandang langit-langit putih ruangan rumah sakit. Matanya bergerak lambat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berada di tempat yang terang, bersih, dan tidak pengap. Polisi turun tangan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA langsung melakukan pemeriksaan. Desi dipanggil ke kantor polisi. Ia berusaha membela diri. Saya sibuk, saya bukan sengaja, saya kasih makan, saya rawat sebisanya. Namun, penyidik tak mudah percaya. Kenapa tak pernah bawa anak ibu ke dokter? Kenapa anak ibu disembunyikan? Kenapa semua staf rumah ibu dilarang masuk ke kamar tersebut? Desi mulai menangis. Tapi tangisannya terdengar kosong. Tidak karena menyesal, tapi karena takut kehilangan citranya. Di media sosial, komentar netizen pun kejam. Cuma karena anaknya disabilitas, dia buang begitu saja. Punya uang banyak tapi nggak punya hati. Kalau nggak siap jadi ibu, jangan melahirkan. Sementara itu, kondisi Raffi perlahan membaik. Ia mulai bisa duduk dengan bantuan perawat. Seringkali ia menangis bukan karena sakit, tapi karena merasa nyaman. Karena ada yang menyentuh kepalanya dengan lembut, karena ada suara yang menyapanya tanpa marah. Selamat pagi Raffi, hari ini kita makan bubur ayam ya, sapa perawat bernama Ayu. Mata Raffi berbinar, ia mengangguk pelan. Ia merasa baru pertama kali hidup sebagai anak manusia, bukan rahasia yang harus disembunyikan. Desi mulai kehilangan segalanya. Butiknya ditinggalkan pelanggan. Akun Instagramnya dilaporkan ribuan kali hingga diblokir sementara. Ia tak bisa tidur, malam-malam ia menangis sendiri di kamar. Dinding reputasinya kini runtuh. Ibunya sendiri menelepon dengan suara penuh kecewa. Desi, kamu itu ibu, bukan robot. Anakmu bukan dosa, dia anugerah. Desi, kamu tega banget. Desi resmi ditetapkan sebagai tersangka penelantaran anak dan penipuan publik. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan dan ancaman hukuman mulai menghantuinya. Namun, satu hal yang paling menyakitkan,
bukan soal penjara atau harta yang hilang. Tapi saat ia mendatangi Raffi di rumah sakit dan anak itu menolak digendong, Raffi hanya memalingkan wajah dan bergumam pelan, "Ibu, pergi." Di sebuah ruang rawat anak rumah sakit umum, sinar mentari menyinari wajah mungil yang dulu pucat dan kurus. Kini mulai tampak bersih dan lebih tenang. Raffi dengan bantuan perawat sedang belajar menggenggam sendok dan mencobanya makan sendiri. "Raffi pinter banget hari ini," puji Bu Ayu, perawat favoritnya, sambil menyeka sisa bubur di bibir Raffi. Mata Raffi berbinar, senyum pertama setelah sekian tahun. Mulai tumbuh dari bibir kecilnya yang dulu tak pernah tahu arti kasih sayang. Sementara itu, Desi mulai merasakan kesepian yang sebenarnya. Di dalam sel tahanan sementara, ia duduk terdiam, rambutnya tak lagi di salon, wajahnya tanpa make up, dan matanya sembab. Di luar, dunia yang dulu dieluk-elukan kini berubah jadi medan cacian. Pengacara pribadinya mengajukan penangguhan penahanan, tapi pengadilan menolak. Desi mulai mengenang masa lalu. Malam itu di dalam sel, ia teringat saat pertama kali mengandung Raffi. Ia dan pacarnya saat itu berencana menikah. Tapi karena tahu anaknya beresiko cacat sejak dalam kandungan, sang pria pergi meninggalkannya. Dari situ Desi berubah. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia merasa dunia hanya menerima perempuan yang cantik, kuat, dan sempurna. "Kalau aku punya anak cacat, siapa yang mau terima aku?" Begitu pikirnya. Dan sejak saat itu, ia menyembunyikan Raffi bukan karena benci, tapi karena takut dinilai lemah. Namun sekarang, ia justru kehilangan segalanya. Dan yang paling menghancurkan, Raffi sendiri tak mau memanggilnya ibu lagi. Di sisi lain, Raffi mulai mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Sebuah komunitas peduli disabilitas menawarkan bantuan rehabilitas jangka panjang. Bahkan ada pasangan suami istri yang ingin menjadi orang tua asuhnya jika Desi benar-benar dipenjara. Mereka datang ke rumah sakit, mengenalkan diri kepada Raffi, membawakan mainan, buku gambar, dan boneka karakter hewan. Raffi tersenyum malu-malu. Dunia yang dulu gelap baginya, kini perlahan terang. "Kalau Raffi mau, nanti kita main ke taman ya, ada ayunan," ujar calon ibu asuhnya, Ibu Lala. Raffi mengangguk kecil, ia tak tahu persis apa itu keluarga asuh. Tapi pelukan hangat wanita itu membuat hatinya tenang. Desi mendengar kabar itu dari penyidik, anak ibu sudah mulai membaik. Dia sekarang banyak tersenyum, sudah ada yang siap menjadi orang tua asuh jika ibu dihukum penjara. Air mata Desi menetes. Untuk pertama kalinya ia sadar, bukan dunia yang kejam padanya, tapi ia yang selama ini mengkhianati amanah Tuhan. "Aku cuma takut, aku malu punya anak seperti dia. Tapi kenapa sekarang justru aku yang ditinggalkan?" isaknya dalam hati. Ia menuliskan surat panjang untuk Raffi. "Nak, maafkan ibu, bukan kamu yang buruk. Kamulah hadiah terbaik yang pernah ibu terima. Tapi ibu buta karena gengsi dan rasa malu. Kamu bukan aib, kamu anugerah. Jika suatu hari kamu bisa membaca ini, ketahuilah, ibu mencintaimu meski ibu tak pantas disebut ibu." Surat itu dikirim ke Raffi. Saat dibacakan oleh Bu Ayu, perawatnya, Raffi diam. Tak semua kata ia mengerti, tapi di akhir surat itu, saat nama ibu disebut, air matanya mengalir di pipinya. Ia tak bicara, ia hanya memeluk surat itu erat-erat, dan untuk pertama kalinya, ia mengeja satu kata yang sulit ia ucapkan, ibu. Pengadilan memutuskan Desi bersalah dan divonis 2 tahun penjara dengan program wajib rehabilitas kejiwaan dan sosial. Namun publik mulai bersimpati karena ia mengakui kesalahan dan tidak membela diri. Raffi kini tinggal sementara di rumah orang tua asuh, menjalani fisioterapi rutin dan mulai sekolah di tempat khusus. Setiap malam ia tidur dengan surat dari ibunya di bawah bantal. Azab telah menimpa sang ibu, tapi rahmat Tuhan menyentuh sang anak yang tak pernah berhenti berharap. Hari itu, Desi gugup. Di ruang sederhana, tangannya gemetar, ia mengenakan baju putih bersih, tak ada make up, hanya wajah seorang ibu yang rindu. Pintu dibuka, Raffi masuk dengan bantuan Bu Lala.
Air mata Desi langsung mengalir di pipi. Raffi, maafin ibu. Ibu jahat, ibu salah banget. Ibu gak pantas jadi ibu. Raffi mendekat pelan-pelan. Ia sentuh pipi ibunya, lalu untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memeluk Desi. Ibu, Raffi, kangen. Tangis pun pecah. Semua orang di ruangan itu ikut meneteskan air mata. Dalam pelukan itu ada ampunan, ada pemulihan, ada harapan. Desi masih harus menjalani hukumannya, tapi hatinya telah pulih. Ia kini berjanji sisa hidupnya akan ia dedikasikan untuk anak-anak disabilitas lain yang pernah mengalami perlakuan serupa. Dan Raffi, kini ia tahu, ia bukan kutukan, ia bukan aib, ia adalah anak yang dicintai. Meski ibunya pernah terlalu lama membutakan hati. Pagi itu, gerbang lembaga permasyarakatan wanita terbuka perlahan. Seorang wanita dengan kerudung sederhana melangkah keluar, wajahnya tampak tenang, tak lagi haus tepuk tangan seperti dulu, tapi penuh makna seperti seseorang yang baru dilahirkan kembali. Di luar, bukan fans, bukan wartawan, bukan rekan bisnis yang menyambutnya. Yang berdiri menanti adalah seorang bocah laki-laki dengan alat bantu jalan dan sebuah gambar lipat di tangan. Di sebelahnya berdiri Bu Lala dan Pak Andri, orang tua asuh Raffi. Bu, ini gambar Raffi, ujar anak itu sambil menyodorkan kertas penuh warna. Desi berlutut, memeluk Raffi erat-erat. Air matanya mengalir tanpa kata di depan gambar itu, tertulis dengan tulisan tangan gemetar. Raffi sayang ibu. Masa bebas Desi bukan berarti hidup kembali muda. Semua bekas skandal masih melekat di pikir masyarakat. Beberapa orang masih mencibir, tapi Desi tak gentar. Ia tahu jalan menuju pengampunan penuh duri. Ia mulai bekerja sukarela di panti asuhan disabilitas. Ia cuci toilet, bantu masak, bersihkan lantai. Tak sekali dua kali anak-anak di sana berteriak takut saat melihat wajahnya yang pernah viral. Tapi Desi sabar. Pelan-pelan kepercayaan datang kembali. Salah satu yayasan disabilitas mengajak Desi menjadi pembicara di acara edukasi untuk orang tua. Desi berdiri di panggung sederhana bukan sebagai selebgram, tapi sebagai mantan ibu yang menyesal. Jangan pernah malu punya anak disabilitas. Malulah kalau kita tak mampu mencintai titipan Tuhan, ucapannya sambil menunjuk foto Raffi yang kini tergantung di kalung lehernya. Video ceramah itu viral bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan dan luka yang benar-benar nyata. Desi mendirikan yayasan. Ia menamai tempat itu Peluk Raffi, sebuah rumah singgah dan terapi untuk anak-anak disabilitas terlantar serta ruang edukasi bagi orang tua yang kesulitan menerima kondisi anaknya. Pagi itu, langit sedikit mendung di atas yayasan Peluk Raffi. Anak-anak bermain seperti biasa, tawa mereka menggema di lorong-lorong yayasan kecil itu. Raffi kini berusia 10 tahun, duduk di kursi rodanya, tertawa kecil saat menggoda teman-temannya yang sedang belajar menulis huruf A sampai Z. Di dalam ruang administrasi, Desi sedang mencatat pengeluaran. Namun belakangan ini, tubuh Desi sering lemas, nafasnya sesak, kadang ia batuk keras hingga tubuhnya gemetar, tapi ia menutupi semua itu dari Raffi. Baginya, sakit boleh datang asal senyum anak-anak tetap utuh. Sampai suatu sore, tubuhnya ambruk. Desi pingsan saat sedang memberi makan anak-anak. Panik, para relawan membawanya ke rumah sakit. Diagnosisnya datang seperti petir di siang bolong. Kanker paru stadium 4. Sudah menjalar ke hati dan tulang. Tak ada harapan pengobatan penuh, hanya perawatan paliatif dan waktu yang singkat. Desi diam, ia memilih pulang. Yayasan menjadi tempat perawatan terakhirnya, tempat terakhir untuk menebus dosa dan melunasi janji sebagai ibu. Desi memanggil Raffi. Mereka duduk di taman kecil belakang yayasan, di bawah pohon mangga yang dulu mereka tanam bersama. Raffi, iya bu, ibu sakit, tapi kamu jangan takut, Tuhan sayang kamu, dan ibu sayang kamu lebih dari apapun. Raffi menggeleng, tak ingin mendengar. Enggak ibu gak boleh pergi. Desi memeluk Raffi erat-erat.
Ibu memang dulu terlambat jadi ibu, tapi kali ini ibu pergi dengan bahagia karena kamu sudah jadi anak hebat. Hari-hari terakhir Desi menjadi waktu penuh pelukan dan doa. Setiap malam ia meminta Raffi tidur di sampingnya. Mereka membaca buku bersama, sholat berjamaah, dan sesekali menangis tanpa kata. Raffi belum sepenuhnya mengerti arti kematian, tapi hatinya tahu ibu sedang bersiap pergi jauh. Hingga suatu malam, Desi tak bangun lagi. Ia pergi dengan damai dalam pelukan Raffi dengan surat kecil di tangannya. Terima kasih nak, kamu memaafkan ibu. Bahkan saat ibu tak pantas diampuni. Jadilah orang yang tidak menelantarkan siapapun dan peluklah dunia seperti kamu peluk ibu malam ini. Di dinding ruangan utama yayasan, Raffi menangis keras. Tapi tangisannya bukan karena dendam. Tangisannya adalah perpisahan yang penuh cinta. Pemakaman Desi dihadiri banyak orang. Bukan artis, bukan pejabat, tapi anak-anak disabilitas dari berbagai daerah, para relawan dan orang tua yang pernah mendengar kisah hidupnya. Mereka meletakkan bunga dan surat-surat kecil di atas makamnya. Cerita ini bukan tentang azab semata. Ini adalah tentang bagaimana kesalahan besar bisa dibayar dengan pertobatan tulus. Tentang ibu yang pernah memilih gengsi, tapi akhirnya memilih cinta. Tentang anak yang tidak pernah disayangi, tapi tetap memilih memaafkan. Di dinding ruangan utama yayasan, kini terpampang tulisan besar. Kita tak selalu diberi kesempatan kedua, tapi jika diberi, gunakan untuk memeluk yang pernah kita tinggalkan. Desi Lestari.